Welcome back to Detik Sore. Kenapa Kita gitu ketawanya? dengarkan tawa-tawa yang sekelasnya tuh sama Cruella. Wih. Padahal tadi Ibu gue udah mau tiri nangis gara-gara gitu. mau batuk gak bisa. Detikers, Jahat kita banget sih ketawanya. balik karena ada sesuatu yang perlu ditertawakan nih. Tertawa bahagia, Gue gak ngerti nih. tertawa nge-bridgingnya gimana. miris, tertawa tuh kan Tertawa sebenarnya- bahagia. Oh, tertawa bahagia. Tertawa bahagia karena ekonomi kita lagi-lagi tumbuh di atas 5% guys. Jadi ini sesuatu yang harus disyukuri lah ya. Di tengah perlambatan ekonomi global kita masih bisa 5,29%. Gila Benar. guys. Disyukuri iya, dirasakan enggak? Nah itu. Kata produser kita, data tuh harus punya rasa. Iya kan. Kita akan bahas market review hari ini bersama dengan Mega Capital Sekuritas. Sudah ada direktur utamanya di sini. Wow, Mas Revo ngeng. Halo, sore. Ada apa sih jabatan Mas Revo sekarang tuh? Equity Kita udah analyst lama aja. nggak update loh. Equity analis, ya. Equity Analyst MCS Revo Ngeng. Mas Revo is back. Mas Revo Siap. ngeng. Di- Itu jadi ada Ngeng. yel-yel. Revo Ngeng. Ngeng. Ih, nggak di-shoot nih kita nih. Seperti momentumnya pas sekali karena hari ini baru saja BPS ngumumin pertumbuhan ekonomi Betul. dan kita dapat Angka angka 5,29% kuartal 2 sesuai harapan pemerintah. Tadi seperti yang disampaikan produser kita, data tuh harus punya rasa. Gimana? Rasa dari data yang terbaru ini kayak gimana Mas Revo? Iya, kalau Rasa-rasanya aku pernah keliru. Itu lagu ya guys? Itu lagu. Hanya lagu. Oke, kalau kita lihat memang ini nggak jauh dari konsensus juga dan nggak jauh juga dari MCS forecast. Memang MCS kita, forecast kita cuma 5,0 tapi ternyata ini above dari kita. Dari 5,29 yang nggak sejauh itu memang tapi ya above dari konsensus. Kali konsensus 5,1-an, MCS juga 5,0. Jadi memang above dari itu which is ini quite good. Tapi memang kalau dari target, kalau saya ingat saya pemerintah di sekitar 6% ya akhir tahun ini. Jadi sebenarnya masih agak jauh ke sana. Ya, tapi memang 6% ya? Bukan 5,5 5 sampai 5,7? close to 6. Iya. Saya agak lupa persisnya, cuma ya mungkin 5, something Iya, hampir 6 lah gitu. Jadi memang masih agak jauh menuju ke sana dan PR-nya juga masih banyak ya saat ini. Ya salah satu kayak rupiah dan lain sebagainya ini masih juga Inflasi. jadi PR. Tapi inflasi kan udah ya 3 atau below 3 lah. Jadi masih range targetnya BI lah 1,5 sampai 3,5%. Jadi so far masih sesuai lah gitu. Cuma soal rupiah ini memang yang jadi masalah. So far kita masih di stabil di 18 ribuan dan belum ada tanda-tanda penguatan ke 17,7 atau 17,5 nih belum ada. Padahal di XY udah di bawah 100 nih, udah 99, tapi rupiah kita masih belum juga menguat dengan signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi data harus punya rasa, saya agree banget ini harus terjadi memang. Jadi istilah itu ada yang namanya trickle down effect. Jadi kalau atasnya bagus, kalau bisa dia trickle down effect ke bawah juga gitu. Betul, data harus punya rasa. Dirasakan tapi sampai ke lapisan-lapisan berikutnya gitu. betul, jadi bukan hanya di kalangan atas, Oke. tapi middle, low juga merasakan. Tapi masalahnya sekarang kondisinya belum ada menunjukkan trickle down effect-nya itu terjadi gitu di kita khususnya di kalangan bawah. Ya macam-macam ya, kita lihat data pengangguran dan sebagainya juga masih cukup tinggi. Terus juga ini juga salah satu indikator kalau apakah benar-benar kita ini cukup makmur atau enggak soal kriminalitas. Kalau kriminalitasnya makin tinggi, berarti kan ada something. Kalau semua sejahtera ya pasti akan unlikely untuk terjadi kriminalitas gitu. Karena mereka hidup dengan nyaman gitu, damai, sejahtera gitu-gitu. Tapi kalau kriminalitas tinggi, berarti kan ada something dengan mungkin ekonominya. Kriminalitas tinggi itu di mana yang Indikatornya? dilihat? Kita bisa gampang lihat di media-media ya, apakah misalkan banyak begal atau enggak, banyak Iya. pencurian dan sebagainya, penjarahan atau seperti apa gitu. Intinya kalau semua ternyata chaos makin terjadi demo sana sini, oh berarti ada something yang tidak normal lah gitu. Mall dipagerin. Kan bukannya udah di ini ya? Iya udah dibongkar udah lagi dibongkar. sih. Kayak gitu. Iya kan kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu indikator juga. Kemudian kita lihat, seingat saya kayak data-data konsumsi juga IKK ya, indeks keyakinan konsumen, meskipun memang masih di atas 100, tapi seingat saya angkanya nggak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini juga menunjukkan memang konsumsi kita juga agak-agak cenderung mengalami penurunan lah kayak gitu. Nah, ini yang memang perlu di make sure lagi bahwa memang data itu bukan hanya sekadar angka tadi ya, memang benar-benar harus bisa terrefleksi ke bawah.
Tapi Gitu. sampai ke market kemudian ngasih sentimen nggak apa yang terjadi di rilis BPS hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat market itu sebenarnya kita bicara IHSG lah dulu ya. IHSG itu sebenarnya naiknya bukan hanya hari ini. Kalau kita lihat di kemarin pun tanggal 4 juga udah naik. Bahkan kalau kayak tanggal 3 minusnya 0,03 ya kita nggak Tipis inilah ya, itu ya. relatively ya normal-normal Stable. aja ya. Jadi dari tanggal 30 nih ya, naik 1,5%, 31 naik 0,8, tanggal 4 naik 1,3, hari naik 0,5%. Jadi sebetulnya naiknya kalau saya bisa bilang bukan karena ya karena GDP-nya above konsensus akhirnya naik. Menurut saya ya itu mungkin ada sebagian kecil lah, tapi poinnya bukan di situ sih. Poinnya kalau saya lihat satu dari harga oil juga itu udah turun banyak. Sekarang mungkin sekitar Iya. 80 atau mungkin below 80 mungkin angkanya sekarang. Karena katanya udah mulai agak mereda dan sebagainya. Ya again kita nggak tahu Berarti apakah nanti bulan Trump depan dan sebagainya. Pertamaxnya nggak cuma turun beberapa puluh rupiah doang ya, harusnya Bukan ya. terakhir turun ya informasinya? Turun, tapi kan kan? kecil banget. Oh iya ya udah oke lah. Turun dikit-dikit lah. Turun dikit-dikit ya oke lah. Nggak nyampe 300. Karena gini, kalau untuk nentuin harga minyak gitu-gitu, Pertamax dan lain sebagainya, salah satunya yang dipertimbangkan adalah harga minyaknya itu bukan cuma sehari 2 hari turun, tapi jadi kayak ada saya lupa sebulan 2 bulan terus kayak dihitung average-nya gitu-gitu loh. Jadi nggak bisa kayak cuma 1 hari harga minyak dunia 70 terus kayak bakal turun nih harga Pertamax atau apa gitu. Nggak bisa gitu. Jadi harus lebih sustain. Turunnya harus lebih panjang kayak gitu. Misalkan kalau dia bisa di 75 tapi 2 minggu, 3 minggu, itu bisa lah kita pertimbangkan untuk nanti mungkin next kita forecast dia bisa turun harga minyak di kita di BBM-nya kayak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin bicara soal tadi ya rupiah kita juga so far nggak ada overshooting yang gimana-gimana juga, meskipun tetap masih menjadi warning juga di 18.000, tapi at least udah stabil di situ lah, nggak yang overshoot ke 18.100, 18.200 kayak gitu-gitu. Kemudian kita bicara di dalam negeri, ya memang masih ada kekhawatiran soal MSCI, tapi setidaknya so far apa yang dilakukan oleh SRO, ya KSI, BI dan lain sebagainya, ini so far juga cukup positif yang dilakukan ya. Ya soal yang itu keterbukaan 5% jadi 1%, kemudian kelihatannya untuk nge-push ke free float juga beberapa emiten sekarang sudah mulai nge-push supaya free floatnya itu bisa di atas 15% kayak gitu-gitu. Kemudian juga ada yang namanya high shareholding concentration, HSC juga. Dulu nggak ada, terus sekarang jadinya ada, bahkan jumlahnya bertambah nih. Apalagi ditambah dengan ada yang namanya PIR, Price Impact Ratio. Nah ini Oke. dengan adanya PIR, jumlahnya dari yang belasan, seingat saya sekitar belasan, terus jadi tiba-tiba ada sekitar 50 yang kena HSC gara-gara masuk ke PIR ini kayak gitu. Nah itu yang memang artinya indikasi dari government dan lain sebagainya, SRO ini benar-benar mereka lakukan nge-push supaya kita nih bisa dipandang lah dari MSCI dan kita nggak turun ke frontier market nanti. Iya ya, masih ada ya Masih tetap deg-degan ada. deg-degan Betul, itu ya, itu maksudnya masih kayak jadi ditunggu. kirain tuh di bulan Mei itu kita bakalan dapat final final resultnya lah gitu ya, atau mungkin keputusan secara pastinya gitu, tapi membuat market Indonesia nunggu sampai November akhirnya juga pasti ngasih efek lainnya juga gitu, yang sebelumnya sangat yakin kayaknya enggak deh, kita tuh enggak punya apa ya, kriteria kita tuh enggak frontier kok gitu ya kan, tapi akhirnya setelah bikin nunggu lagi sampai November yang masih lama juga akhirnya mau nggak mau bikin, terutama asing ya yang masih banyak cabut juga, nggak nambahin investasinya di sini gitu. Secara year to date betul, kita regular market mungkin 90 T asing keluar. Cuman yang menarik adalah kemarin itu ada inflow yang mungkin sekitar 600-700 miliar. Memang angkanya dibandingkan 90 T jauh Belum sekali. ya. Tapi itu inflow yang mungkin salah satu yang terbesar since mungkin ya 2 minggu terakhir inilah kira-kira ya. Itu itu udah lumayan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan mungkin yang jadi catatan adalah inflow-nya nih ke banks. Jadi big four banks kita. Jadi dari top 5 net foreign inflow kemarin itu, 4-nya itu adalah big four banks kita. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Yang mana logikanya kalau asing udah mulai masuk lagi nih ke 4 bank ini, harusnya menjadi salah satu indikasi memang ini bisa agak lebih sustain sedikit lah dibandingkan yang harusnya outflow-nya nggak segede yang sebelumnya lagi. Kayak gitu sih. Ya udah untuk- turn around gitu ya, udah mulai balik lagi ke Ya, dalam ya. dari beberapa diskusi kita dengan teman-teman yang lain juga kelihatannya harusnya sudah mulai bottoming ya di kemarin. Kita tuh 8 Juni 2026 itu 5.300-an ISG kita. Jadi harusnya ini sudah mulai bottoming dan ya let's say ada koreksi pun harusnya sih nggak yang breakdown di bawah 5.400, di bawah 5.300, harusnya nggak sejauh itu. Kalaupun Jadi nggak kalaupun ada koreksi. breakdown lagi masih bisa di bawah 6.000.
masih bisa kalau di bawah 6.000, tapi di bawah 5.300 kayaknya agak unlikely ya untuk kejadian ke situ. Oke. Sekarang kan berapa 6.300 ya beda 400 Berarti poin kemarin masih mungkin. akhirnya Juli ditutup dengan positif ya Mas? 10% month to date. 10% ya? 10 berapa gitu 10% month to date. Agustus gimana? Nah, kelihatannya sih nggak 10% juga, nggak sebesar Juli gitu ya. Tapi ada perlambatan. iya harus, tapi maksudnya kelihatannya sih masih cukup positif ya. Paling mungkin nanti yang jadi concern adalah khususnya di bulan ini. Satu itu ada MSCI Index Review. Oke. Tanggal belasan, saya lupa belasan Agustus lah itu ada Index Review. Announcement, sementara efektif date-nya di 1 Septembernya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ada nota keuangan. 16 Agustus ya, 1 hari sebelum kemerdekaan. Nah itu ada pidato kan berarti kan di sini. Nah ini paling nanti yang Kan kita pakai perlu. teks. Tuh, atau ada teks. Nah ini yang kita Maksudnya kalau pakai yang itu yang dimitigasi kan? Iya itu dia. Nah 16-nya libur gak sih? 16 Minggu. Karena minggu 17 ya? tuh Senin. 17 Senin Ah, betul. libur. Berarti marketnya kan 17 libur Senin ya. Iya, 18-nya 18 Selasa. tuh. Nah ini Iya. dia. Saya Apa menurut ya? saya sih pikir nih saya agak cukup yakin bahwa 18 akan ada gejolak yang lumayan. Koreksi. belum 18 belum kayaknya tahu, kok. saya belum bisa ngomong ke sana. Cuma harusnya akan ada gejolak yang lumayan berasa lah gitu. Gebrakan di tanggal 18-nya Tapi itu ini cukup sih. mempengaruhi sekarang ya? Maksudnya Pidato. Iya, pidato Iya, presiden. makanya kan dulu bukan dulu beberapa waktu lalu ada mungkin pasti pernah lihat ya ada 1 bulan ini pidatonya tuh kapan-kapan Cukup. kapan Itu aja betul, betul kan. betul. Ada sempat itu. Enggak tahu deh bulan Betul. Agustus bakal ada lagi, bulan-bulan kedepannya akan ada lagi atau enggak. Tapi katanya Gitu sih. Tapi maksudnya patternnya tuh sudah dari beberapa waktu terakhir tuh memang begitu Setiap gitu yang pidato terlihat. Dulu kan gitu nggak ada tuh list pidato bulan Januari 2006 misalkan kayak gitu kan nggak ada dulu. Betul. Baru-baru ini kan muncul Betul. tuh kayak gitu. Calendar of event. Tapi Artinya apakah emang sekadar spekulasi saja atau memang terlihat datanya memang ada gejolak di pasar modal setiap kali ada pidato yang mungkin kurang berkenan gitu didengar di telinga investor? gini, kalau yang disampaikan memang sesuatu yang sudah kita expect lah, atau mungkin informasi yang memang kita juga udah pernah dengar mungkin dari menteri yang lain atau siapa dari beberapa hari lalu atau mungkin 1-2 minggu yang lalu, nggak akan ada gimana-gimana juga. Cuma improvisasi atau hal-hal yang memang kita tidak expect Gerakan tambahan. lebih ke situ. Nah iya, seperti gerakan tambahan ini yang Yang memang kemarin yang dipotong itu juga terefleksi nggak? Iya. Oh terefleksi ya? Koreo Gerakan-gerakan itu Koreo, memang Koreo. memang unexpected banget loh kayak gini. itu jadi perbincangan kita di pasar juga sih, gerakan-gerakan Oke, itu gitu. jadi salah satu hal yang sedang diantisipasi juga ternyata ya. Betul. Apalagi kalau misalkan yang puncaknya udah ngomong A, pasti kan pembantunya juga akan ngomong dong, akan ngikut lah maksudnya. Ya, namanya yang puncaknya udah ngomong begitu ya pasti yang di bawahnya akan langsung oh ya udah gitu. Nah, berarti udah misalkan menteri-menterinya sudah punya plan A, tiba-tiba yang puncaknya ngomong B gitu. Yang Berarti kan ngikut. menyesuaikan nih, kementerian ini akhirnya menyesuaikan, entah budgetnya berubah lah atau apa. Itu dia yang nanti hubungannya ke fiskal lah dan sebagainya. Tuh panjang tuh nanti. Banyak yang perlu diantisipasi begitu ya. Antisipasi. Iya. Iya, The Fed gitu. gimana The Fed? The Fed oke. Untuk The Fed so far di terakhir kan hold the rate ya, nggak ada yang gimana-gimana. Memang ada potensi untuk dia naikin suku bunga di dalam waktu mungkin di tahun ini kayaknya ada 1 kali lah dia naikin suku bunga sebesar 25 basis point. Tapi kelihatannya kalau hubungannya ke kita kan sebenarnya BI udah naikinnya mungkin 100 bips kali dari awal tahun. Jadi sudah cukup banyak. Jadi let's say dia naikin Kan sekalipun. rupiahnya masih segitu-gitu aja. Betul 18.000. Tapi maksudnya gini, let's say dia naikin sekalipun berarti kan selisih sama kita saya agak lupa angka exactnya, cuma harusnya karena kita udah naikin 100 bips jadi nggak se major itu, nggak sesignifikan itu untuk dampak, kecuali kita nggak naikin atau naikin cuma sekali 20 basis point, dia naikin 25 itu akan berdampak sekali, tapi karena kita udah naikin 100 jadi harusnya dia let's say naik 25 pun di second half ini nggak segitu impact lah ke kitanya gitu. Ya Maksudnya mungkin kita masih bisa nahan kalau mereka naikin. kalau naiknya lagi. 25 tok Ah. ya. Menurutku sih masih bisa. Apalagi cadef kita cukup tebal ya. Cadangan devisa kita gitu. Yang liquid juga masih cukup tebal di atas 110 bio USD. Ekspektasi investor untuk gubernur BI gimana yang baru? Ya harapannya sih again 2 mandat BI inflasi bisa ditahan untuk saat ini targetnya 1,5 sampai 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah bisa stabilize. Itu dulu. Nah, kalau dari apa yang dilakukan dari Pak Peri sebelumnya itu kelihatannya kan tetap
beliau akan menjaga dua hal ini. Stabilisasi. Dan ya harapannya juga yang penggantinya nanti siapapun itu bisa dua mandatnya tetap dilakukan. Poinnya di situ sih. Selama penggantinya ini bukan seorang yang melenceng dari dua mandat BI ini, harusnya sih, dan independen. Itu independensi itu sih yang penting juga. Jangan sampai ada unsur apa dekat dengan siapa atau apa gitu. Nah itu unsur-unsur itunya kalau bisa jangan sampai, karena buat apalagi untuk foreign investor ya, melihat central bank yang harusnya independen ternyata ada desakan dari pihak tertentu karena ini ngomong gini, nah itu malah jadinya mereka juga ogah ya jatuhnya kalau karena ternyata bisa dipengaruhi nih Iya. central banknya gitu. Iya, iya. Gitu sih. Banyak yang apa ya Banyak yang maksudnya harus direm. Mungkin Mas Edo sebenarnya ada sih. Iya Rumor-rumor kan? itu pasti ada sih. Mungkin Mas Edo mau ngomong sebenarnya. bukan ada, dijaga sama dia sebenarnya ya kan. Ya kita Takut nih bersyukur nih. asbun-asbun. 6.300 loh ISG hari ini. Belok Kita banget udah nih langsung. dari 5.300 kita udah capai 6.300 dalam sebulan kan ini. Sebulan 2 ya? bulan lah. Kan 2 bulan 8, ya? 8 Juni sampai awal Agustus. Oh iya benar, dari 8 Juni betul. 8 Juni ya 2 bulan lah kira-kira Iya. ya. Ya, kemarin kita nanya sama Pak 1.000. Mis Bakun, Mm-mm. Ketua Komisi, Komisi 11. Kita tanya 9.000 ISG akhir tahun. Ya, ya. Gimana Pak? Kita usahakan. Kalau menurut Mas Revo sampai akhir tahun kita possible gak sih? Kita ada revisi dari MCA sendiri untuk forecast ISG. Best case-nya yang terbaiknya itu di sekitar 77 sampai 78. Oke. Sementara base case-nya yang dasarnya itu sekitar Worst 6.000. case-nya? 6.700. Worst case-nya itu sekitar 5 ribuan. Saya agak lupa 5 ribu berapa, cuma 5 ribuan lah. Oke. Worst case-nya. Semoga dua-duanya salah ya. gitu. Semoga Maksudnya best jadinya case. 9.000 9.000 lebih ya. tinggi kita. Iya. Oh, lebih tinggi dari harapannya. 7.700 ya? Iya. Saya siap nih untuk Semoga, chip in semoga. dari sekarang nih. Semoga gitu. Siap. Uangnya ada ya soalnya ya. Mantap. 60 juta sebulan. Dari mana? Ya udah kalau gitu mari kita jelang bersama Thank you market sampai nanti tanggal 18 Agustus ya. Kita buktikan seperti apa kira-kira, tapi hopefully the best untuk market Amin. kita. Nggak ada lagi Iyalah. koreksi-koreksi luar biasa itu. Sudahlah cukup lah ya. Kita mau Sip. akhir tahun ntar lagi soalnya. Benar, Mau tahun mudah-mudahan baru. ada banyak kabar baik lah di setelah bagi rapot ini ya di kuartal.